Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 21412025. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan? Nah, di sini ada pengertian kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan arahan, motivasi, dan panduan kepada orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Di sini ada pengertian pengambilan keputusan. Proses memilih tindakan atau pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Keputusan seringkali diperlukan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di berbagai tingkatan organisasi. Kepemimpinan seringkali melibatkan pengambilan keputusan karena seseorang pemimpin harus mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi arah dan hasil yang ingin dicapai oleh kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Nah, jadi pengertian kepemimpinan dan pengambilan keputusan ada dua konsep yang saling terkait. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kelompok atau organisasi. Kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan efektif dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan kelompok yang dipimpinnya. Nah, oleh karena itu, keterampilan kepemimpinan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan menjadi kombinasi yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Tujuan pengambilan keputusan dan kepemimpinan adalah: 1. Mencapai tujuan organisasi atau kelompok, yaitu menjamin pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Salah satu tujuan utama kepemimpinan, pemimpin harus mengarahkan upaya anggota, tim, organisasi untuk mencapai tujuan ini. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yaitu dengan membuat keputusan yang tepat dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Nah, tujuan kepemimpinan yaitu untuk meningkatkan kinerja kelompok dan individu. Pemimpin membantu tim dengan memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan untuk bekerja lebih baik dan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Keputusan yang tepat dapat berdampak pada kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Pengambilan keputusan yang efektif dapat membantu organisasi atau kelompok mengoptimalkan penggunaan sumber daya termasuk anggaran dan waktu. 3. Peran utama. Peran yang bersifat interpersonal. Seorang pemimpin harus tampil dalam berbagai upacara resmi, harus mampu memberi bimbingan, dan harus mampu mempertimbangkan hubungan kerjasama dengan bawahannya. Yang kedua, peran yang bersifat informasional. Informasi kepada bawahan dan menjadi juru bicara organisasi, yaitu seseorang pemimpin harus mengikuti dan memperoleh informasi seluruh kegiatan dan harus memberikan motivasi. Dan yang ketiga, peran yang bersifat pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus berusaha memperbaiki dan mengembangkan satuan kinerja yang dipimpinnya. Harus mampu mengatasi segala hambatan yang dihadapi dan mengatur segala sumber daya, manusia, biaya, dan lain-lainnya. Dan berperan mewakili setiap hubungan kinerja dengan satuan kerja lainnya. Nah, selanjutnya ada peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan yaitu sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya. Sebagai pemimpin, peran pemimpin sangat besar dalam pengambilan keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. Nah, seseorang pemimpin juga dituntut untuk memiliki keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknis meliputi keterampilan dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Yang kedua, keterampilan manusiawi meliputi kemampuan kerjasama, memahami, dan memotivasi orang lain. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kriteria pemimpin.
Di sini ada visi. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai kelompok atau organisasinya. Visi ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua anggota tim. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mendengarkan dengan baik, dapat berkomunikasi dengan anggota tim, dan mengkomunikasikan visi dan tujuannya. Yang ketiga, kemampuan motivasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendorong anggota tim untuk berusaha keras dan berkontribusi pada pencapaian. Nah, ini mencakup memiliki pemahaman tentang apa yang mendorong orang mengakui pencapaian dan memberikan dukungan. Nah, di sini saya memiliki kesimpulan, pemimpin harus mengambil keputusan dalam berbagai situasi dengan memilih alternatif terbaik di antara sejumlah alternatif keputusan yang dihadapinya. Alternatif harus dipilih yang resiko negatifnya paling kecil agar tidak merugikan organisasi. Pemimpin harus mampu menjelaskan alasan-alasan memilih salah satu alternatif keputusan dengan cara yang paling mudah dipahami agar mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Dan pada dasarnya pengambilan keputusan yaitu merupakan tahap-tahap yang harus digunakan untuk membuat keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pusat dari kegiatan organisasi, juga merupakan kunci kepemimpinan atau inti dari kepemimpinan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.